Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Yuk, simak bersama. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang berisikan petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan ya kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, membuat nasi goreng atau es teh manis. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu, seperti mengepel lantai atau mengikat tali sepatu. Dan yang terakhir, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Contohnya, menggunakan setrika atau kipas angin. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengaduk, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di dalam freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat atau aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Nah, sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat, dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara menyeduh teh hangat. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal, judulnya adalah cara menyeduh teh hangat. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, membuat teh hangat untuk dinikmati. Bagian ketiga adalah alat dan bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian yang keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah menyeduh teh hangat secara berurutan.
Gunakan kata kerja aktif dan gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, siapkan gelas atau cangkir, masukkan 1 sendok gula, tuangkan air panas, atau aduk hingga merata. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Misalnya, kamu dapat menambahkan perasan jeruk lemon untuk rasa yang lebih segar. Mudah kan cara membuatnya? Bagaimana? Sudah semakin paham ya dengan teks prosedur? Sekarang, yuk kita coba membuat sebuah teks prosedur singkat tentang cara membuat pempek lenjer. Buatlah dengan menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan tentang teks prosedur? Jangan lupa untuk mencoba membuat teks prosedur sendiri di rumah ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.